Voice of Indonesia. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan pendengar radio nih, Bapak Ahmad Hidayat, karena hari ini adalah Hari Radio Nasional dan juga sekaligus ya, Hari Ulang Tahun RRI ke-79. Kita mau tanya-tanya nih sama Pak Ahmad Hidayat. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo Pak Ahmad, apa kabar hari ini? Halo, selamat siang Mbak Dora. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga di studio? Alhamdulillah juga sehat walafiat nih Pak Ahmad. Gimana tadi terakhir dengerin radio jam berapa Pak Ahmad? Yang jelas tadi pagi, kemudian tadi siang waktu break sebelum saya ada meeting jam 12:30. Jadi memang di mana-mana saya siapkan si pesawat radio di meja belajar kebetulan saya kerja di rumah kebetulan hari ini. Jadi di meja kerja ada, di kamar juga ada. Jadi lengkap pas anytime perlu saya switch on. Wah, keren ya, di mana-mana ya. Bisa langsung diaktifkan begitu ya kalau mau dengar langsung gitu ya. Pakai apa biasanya nih Pak Ahmad ya? Nah, kalau misalnya sedang di rumah, biasanya saya lebih banyak pakai pesawat radio. Jadi saya ada sekitar 15 atau 20 pesawat radio sebenarnya di rumah. Kemudian tadi pagi, setiap pagi saya antar anak ke sekolah, itu lewat radio mobil, biasanya sih RRI ya. Kemudian ketika saya schedule kerja di kantor, sepanjang perjalanan dan juga di MRT, saya dengar RRI juga, kadang-kadang radio lain lewat Radio Garden, jadi lewat aplikasi. Oke, aplikasi Radio Garden ini bisa semua radio ya? Atau gimana? Mostly sih FM ya, Mbak ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau nggak salah ada SW juga, beberapa. Oke, untuk Radio Garden. AM juga ada. Ya. Aplikasi ini ya? Iya, aplikasi streaming di seluruh dunia. Wah, keren. Berarti punya aplikasi streaming RRI juga ya pastinya? Punya, saya kebetulan install baru mungkin 2-3 bulan lalu karena diinfokan juga di WA waktu itu dan cukup ternyata ada gitu. Jadi saya ada dong, kita ada dong. Dan juga ada live videonya juga. Betul. Ya, jadi lebih menarik kayaknya. Ini sekaligus promosi nih kayaknya saya ya. Promosi. Jadi memang kita punya aplikasi namanya RRI Digital ya, bisa didengarkan dimanapun, bahkan di luar negeri juga bisa didengarin ya kalau mau dengar misalnya RRI Banda Aceh, RRI Papua, Manado, seperti itu. Dan menarik juga nih Pak Ahmad sebagai pendengar radio. Kalau bisa dibilang nih di zaman saat ini ya, kan sudah banyak nih media-media gitu ya. Tapi untuk tetap stay di radio tuh bisa dihitung lah ya, yang enggak banyak yang juga udah beralih. Tapi penasaran juga, kenapa Pak Ahmad tetap pada jalur ini? Iya. Ini memang seperti orang tua ya sebenarnya ya, dan memang saya udah tua sih. Jadi kenapa radio? Pertama karena emang nostalgia. Jadi sejak saya kecil itu ikut nenek tahun 80-an, itu saya masih sangat ingat sekali nenek saya punya radio tipe apa, kemudian setel RRI terutama waktu itu ya. Dan itu melekat sampai sekarang. Kemudian kenapa radio juga? Karena kita bisa, atau aktivitas kita tidak terganggu. Jadi kita hanya perlu masang telinga, bisa sambil kerja, sambil di jalan. Dan terutama kalau misalnya saya dengar RRI, jadi beritanya itu tidak terlalu berat banget, terlalu politik banget. Karena kan radio banyak ya yang news and talk, yang topiknya berat-berat. Tapi dengan radio kita bisa multitasking lah gitu ya Mbak ya. Multitasking dan tentunya yang kedua pesawat penerimanya juga masih murah. Oh, kalau FM ya? FM, AM juga sekarang trennya, terutama yang setengah bayar seperti saya ya, itu sekarang lagi banyak lagi orang yang mulai mendengarkan radio. Oke. Tapi untuk pesawat SW justru lebih mahal ya kalau SW ya? Enggak juga Mbak, jadi sekarang banyak hanya dengan saya sebut harga ya sekitar 80 ribuan itu udah dapat FM, MW
SW. Ini aplikasi ya? Maksudnya ini aplikasi? Bukan. Pesawat radionya, radio 80.000. portable. Radio portable. Kebetulan saya ikut grup Facebook orang-orang tua pendengar radio AM. Jadi saya tahu persis ternyata makin banyak membernya dan pesawat radionya bermacam-macam. Dari yang jadul ya, saya masih punya radio yang tahun 60-an, saya beli barusan saja, itu bisa MW dan SW. Jadi SW itu relatif murah, makanya nanti jadi PR ke depan ya, tim VOI ini ya, untuk memperkuat sinyal atau jangkauan lebih luas untuk SW-nya. Oke, jadi ternyata memang karena kalau untuk laporan dari para pendengar Voice of Indonesia, beberapa memang SW itu kan pertama produksinya juga nggak banyak begitu ya untuk jenis pesawat radionya, dan harganya juga katanya nih lumayan begitu ya. Makanya saya tadi penasaran nih, pingin tanya langsung. Ini berapa sih kisaran harganya? Karena rata-rata melaporkan ada yang beli yang merek T gitu, yang merek T. Itu harganya 300 hingga 800 ribu rupiah begitu. Jadi tadi saya sampaikan 80 ribuan itu atau 100 ribu ya, itu udah dapat. Meskipun saya juga punya yang harganya maaf bukannya ini ya 5 jutaan. Itu pun karena hobi aja dan penasaran. Jadi dan juga mungkin dipertimbangkan tadi ya, saya bilang nuansa nostalgia dari para pendengar zaman sekarang di SW yang men-trigger untuk lebih banyak mendengarkan siaran itu. Jadi pangsa pendengarnya banyak nih Mbak, perlu diperhitungkan nih kalau saya boleh nitip pesen nih. Seru nih ya, seru. Tapi penasaran juga ya, pengen punya tuh pesawat yang 80 ribu. Saya lebih ke 80 ribu dibanding 5 juta deh kayaknya. Ada, nanti saya japri deh ya. Boleh contohnya ya. Contohnya kayak gimana sih? Karena laporan-laporannya tuh mahal nih pesawatnya gitu kan, pesawat radionya gitu kan. Jadi penasaran, ternyata ada ya yang harganya. Tapi itu bukan produksi Indonesia ya, pasti beli produksi Indonesia. Serius, produksi Indonesia? Ya, setahu saya Indonesia. Ya. Kayaknya kudu tahu nih, kudu punya ya. Nanti deh pengarah siaran saya nanti akan diapri nih. Yang kayak gimana sih bentuk 80 ribu ini? Tapi itu clear nggak sih Pak Ahmad suaranya? Jadi kalau dari testimoni teman-teman yang punya, jadi sekarang ini lagi tren di grup Facebook itu sangat bagus, apalagi SW-nya. Oke. Gitu ya. Tapi kalau memang lebih bagus sedikit, kita tinggal nambah antena luar, dan simple sih kalau SW, tinggal katakanlah kabel dijulurin ke atas genteng juga udah dapat gitu. Dan itu saya lakukan waktu zaman SMP SMA dulu, ketika nemenin belajar ya, cantolin di atas genteng udah dapet. Oke, jadi sebenarnya bisa ya kalau mau effort dikit ya, bisa didengarkan gitu kan, dari tadi pesawat yang cuma 80 ribuan sampai justru yang mahal tuh tergantung kitanya aja ya, mau beli yang mana. Betul. Ya Pak Ahmad. Tadi kan kita ngomongin soal pesawat sinyal. Nah kalau konten, radio konten menurut Pak Ahmad saat ini seperti apa nih? Iya, radio konten ini spesifik atau spesifik VOI, RRI atau secara umum? Secara umum. Secara umum ya. Saya rasa pendengar radio di Indonesia sudah disuguhkan oleh konten yang sangat diversifikasi ya, macam-macam ya. Jadi kalau boleh dikatakan ada yang hobinya memang kirim-kirim salam juga masih ada, musik tertentu ya, dangdut atau India pun masih ada saya dengar di AM. Kemudian berita juga ada, podcast atau kalaupun enggak menemani acara pagi-pagi ketika orang berangkat kerja atau sekolah. Itu ada 2 penyiar yang saling berdialog gitu ya, kemudian diselingi muter lagu, itu saya rasa itu sangat menarik gitu, karena interaktif. Kemudian sayangnya memang konten-konten yang mempersatukan atau memperkuat kecintaan kepada budaya yang saya lihat masih kurang. Di samping kalau saya boleh mention RRI sudah cukup lah ya, artinya bukan cukup sih, ada konten seperti itu, tapi itu masih harus ditingkatkan. Kalau untuk mungkin kalau untuk anak muda sih kebanyakan musik ya, musik yang lebih mereka jadi perhatikan. Jadi secara umum saya lihat konten radio itu sudah sangat bervariasi, tinggal kita aja mau milih kita lebih dekat kemana. Apakah mau ke politik yang isinya
talk atau news update, atau yang sifatnya mungkin dengerin lagu-lagu sambil ngerjain sesuatu, atau mungkin interaksi sama penyiar atau pendengar lain, itu banyak sih. Jadi saya rasa perkembangan radio secara umum sangat baik ya Mbak ya. Sangat baik karena juga konten-kontennya bervariasi. Ya. Nah, pendengarnya apakah bervariasi, bertambah, atau bahkan justru menyusut nih? Pendengarnya, nah ini perlu survei sebenarnya. Tapi kalau kita lihat tren anak muda sekarang, saya juga ngobrol sama beberapa teman. Mereka itu kalau misalnya di mobil, gitu ya, duduk atau di satu acara, mereka udah pasang headset. Kemudian yang mereka putar adalah MP3 atau podcast. Radio mungkin satu di antara 1.000 atau 10.000. Nah di sini, tapi di sisi lain saya lihat ada pendengar setia radio yang masih setia mendengarkan radio tertentu atau radio apapun sepanjang mereka bisa enjoy siarannya. Nah jadi memang ini menjadi PR sih kalau saya rasa untuk lembaga penyiaran radio baik negara maupun swasta, bagaimana untuk mengencourage anak-anak muda terutama ya, biar mereka makin seneng atau dekat dengan siaran radio lagi. Karena pada akhirnya nanti ketika teknologi katakanlah terganggu ya dengan adanya nauzubillah bencana alam, itu radio menjadi salah satu sarana penyiaran yang sangat-sangat efektif, penting dan efektif. Itu. Betul. Tapi memang kita nggak bisa tutup mata ya dengan banyaknya media sosial saat ini ya. Mau nggak mau membuat radio juga harus mulai kreatif, bertransformasi juga ya, untuk bisa dekat gitu dengan pendengarnya, dengan masyarakatnya. Kalau enggak kita lama-lama bakalan bisa ditinggalkan gitu ya, Pak Ahmad ya. Betul. Ini jauh banget berarti ya transformasinya dari Pak Ahmad dulu denger sampai sekarang bentuknya, apalagi RRI ini sekarang udah ada videonya juga begitu. Iya, betul. Jadi dan juga saya lihat juga diarsipkan di cloud ya, di YouTube ya. Ini sangat bagus karena itu jadi searchable. Jadi kalau misalnya kita pengen cari materi apa yang sudah pernah ditayangkan, itu bisa kita lihat lagi atau dengerin lagi. Dan saya salut sih, saya baru tahu telat mungkin ya, yang multi platform dari RRI ini ternyata jauh lebih maju. Hanya mungkin saya nitip kritik sedikit, bukan kritik sih, masukan. Mungkin interface-nya atau halamannya bisa dibikin lebih lebih bagus lah ya, lebih menarik ya. Lebih menarik. Terus kalau misalnya diakses dari mobile phone juga ya lebih bagus lah gitu ya. Jadi nggak kayak model jadul gitu. Itu nggak monoton ya kameranya ya. Betul. Langsung saya perjelas aja ya. Jadi angle-nya nggak dari sisi sini terus gitu ya, pipinya tembem terus gitu kan. Bener itu. Apa mungkin perlu sponsor ya? Bisa masuk nih di sini ya. Oke, jadi memang luar biasa. Tapi saya salut dengan para pendengar radio tuh, mereka tuh ya konsistensinya itu luar biasa ya untuk terus mendengarkan, dan juga nggak segan-segan juga untuk kasih saran dan juga kritik begitu ya untuk radio yang mereka cintai ya, karena kecintaannya mereka gitu yang luar biasa. Kalau Mas Ahmad sendiri nih, apa program apa sih yang masih didengerin nih sampai saat ini? Kalau saya masih dengerin pastinya berita ya, berita. Kemudian sebenarnya sih obrolan ringan gitu ya. Artinya misalnya ada 1 atau 2 penyiar, jadi dia interaktif dengan pendengar. Terutama karena kan saya nyetel radio paling pagi gitu ya, pada saat ngantar sekolah atau berangkat kerja, kemudian menjelang malam sebelum tidur ya. Kalau malam biasanya sih ini lagu lagu, dan kalau saya ada juga salah satu radio yang memutarkan siaran ini ya, siraman rohani atau ya pokoknya sebagai pengantar tidur lah. Saya rasa itu yang easy listening gitu ya, baik itu lagu ataupun dialog tapi yang lebih ringan. Itu yang
saya masih sering dengerin. Oke, masih sering dengerin soal itu ya. Lalu untuk RRI sendiri, adakah masukan dan juga kritik nih ya? Apalagi di ulang tahun kami nih yang ke-79 dari Mas Ahmad Hidayat. Ya, kayak mungkin kalau saya dari RRI, kalau saya perhatikan kan dibandingkan dengan radio swasta radio swasta itu sudah mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, jadi baik dari penyiarnya, kalau saya secara umum, kemudian juga model dan model acaranya dan juga gayanya ya. Dayanya ya, jadi udah cukup bagus. Cuman ya saya kasih mungkin ada masukan terkait dengan jangkauan ya Mbak ya. Jadi kayaknya jangkauan ini perlu diperkuat sekali lagi untuk yang terutama yang mungkin AM atau SW. Ya. SW ini penting menurut saya karena itu tadi kan untuk mitigasi bencana atau pada saat ada kejadian tidak diinginkan, itu bisa menjadi corong berita yang sangat efektif. Karena tadi nyambung ke pesawatnya juga udah murah kok. Jadi jangan lupakan juga pendengar radio yang menggunakan pesawat konvensional. Gitu, jangan. Jadi kalau pas pangsanya dari generasi yang Gen Z sekarang ya kan udah streaming segala macam, oke, tapi jangan lupa untuk pendengar yang radio konvensional tuh mesti banyak. Jadi di daerah itu kalau saya dengar, wah di sini udah nggak ada lagi radio, paling hanya satu RRI misalnya, atau ada yang nggak nangkep sama sekali. Kalau yang di Jabodetabek sih masih oke, tapi di daerah itu yang masih belum. Jadi saya rasa ini RRI bisa ambil alih untuk mendominasi atau memberikan kesempatan publik untuk bisa mendengarkan informasi, ya mengambil porsi itu. Terus yang kedua mungkin diversifikasi konten juga bisa diperbanyak ya. Terutama untuk kayak pendidikan anak dan keluarga misalnya, atau siraman rohani. Jadi itu juga bisa terutama orang tua itu sangat bermanfaat. Dan berikutnya yang lain misalnya bagaimana sih kita engage pendengar biar lebih luas lagi, biar lebih tertarik lagi gitu. Contohnya misalnya kayak diperbanyak deh kuisnya misalnya, atau ada souvenir yang mungkin ditawarkan. Dan juga saya lihat yang udah cukup bagus adalah kolaborasi ya Mbak ya dengan broadcaster lain. Kalau di VOI kan ada ini ya, kolaborasi sama Hong Kong dan lain-lain gitu kan. Itu saya rasa cukup bagus. Namun diperbanyak juga dengan siaran lokal, radio lokal. Jadi nggak cuma kita tuh dengerin siaran lokal yang swasta itu ya monoton itu aja. Jadi kayaknya pendengar nggak maju-maju. Jadi kalau misalnya ada kolaborasi sangat bagus tuh. Jadi melambungkan nama RRI juga. Betul sekali. Mengenalkan gitu ya, lebih mengenalkan. Memperkenalkan RRI dan program-program kita juga tentunya ya kalau kolaborasi ya. Oke, benar. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi nih Pak Ahmad Hidayat nih untuk saran kritiknya, dan terima kasih juga untuk tetap konsisten ya mendengarkan radio nih. Ini bisa ditularkan juga nih kepada yang lainnya nih ya, dan berharap RRI tentunya ya untuk jadi lebih bermanfaat lagi nih untuk para pendengar dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad Hidayat. Sama-sama Mbak Dora. Ya, saya juga lupa ya, jadi pengen mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-79 dan juga selamat hari radio nasional ya, Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan pendengar RRI dan pendengar radio umum secara pada umumnya itu bisa lebih mendapatkan manfaat dari broadcaster yang saat ini. Oke, semakin jaya ya RRI, sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad Hidayat, sehat selalu. Sama-sama, makasih. Ya, dengan Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Bapak Ahmad Hidayat selaku pendengar radio nih ya. Dan terus dengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.